Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Aining Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio Elsinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai kanker serviks dan vaksinasi HPV. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Muhammad Imran, Porkas Lubis SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Imran yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Imran. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Dokter, aku juga alhamdulillah sehat. Hari ini mau menggali ilmunya dokter nih ya, untuk dibagikan ke kita semua khususnya para perempuan ya dok ya. Karena ini temanya kanker serviks, kanker yang kalau kaum perempuan nih udah banyak yang tahu alhamdulillahnya gitu ya, bahwa kanker ini kan memang cukup banyak kejadiannya selain kanker payudara begitu ya dok ya. Intinya kan ini kita bicara tentang angka kesakitan, angka kematian gitu ya dok ya. Sehingga kita arahnya nih ingin mencegah, dan salah satunya ini dengan vaksinasi HPV gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan kanker serviks gitu ya dok ya. Jadi seperti apa sih penjelasannya supaya kita jadi makin aware begitu barangkali dokter? Oke, terima kasih. Terkait dengan kanker serviks sendiri, ini kan daerahnya kan di daerah serviks. Nah, jadi organ genitalia perempuan, ya kan, itu kan utamanya terdiri dari rahim, mulut rahim, ada saluran tuba namanya, dan indung telur. Nah, terkait dengan serviks ini daerahnya di mulut rahim, itu satu. Mengenai terminologi kanker, itu merupakan bagian dari tumor. Tumor itu ada jenisnya, ada 2, ada yang sifatnya jinak, ada yang sifatnya ganas. Nah, ini masuk ke dalam kategori ganas. Nah, karena penting untuk kita bahas di sini, kanker serviks kan dari angka kejadiannya, dari beberapa penelitian lah yang bisa kita peroleh, memang masih cukup tinggi angka kejadiannya di dunia. Gitu kan. Tapi terutama sih di negara berkembang. Walaupun udah digalakkan program pap smear ataupun program screening, terus program vaksinasi udah dilakukan, katakanlah sudah dilakukan promosi secara cukup luas coveragenya, tapi tetap angkanya tetap tinggi. Nah, terkait kejadiannya sendiri, terkait lebih proses penyakitnya sendiri, sebenarnya memerlukan sih waktu yang lama, kan gitu kan. Dan yang syarat paling utamanya sih perlu ada luka di bagian serviksnya yang bisa menjadi tempat untuk entry virusnya. Nah, etiologinya ataupun penyebabnya, ya kan, HPV. Yang paling virulen memang tipe 16 dan 18. Oke. Untuk sampai ke kondisi kanker itu sendiri perlu waktu sampai 10 tahun lebih. Jadi berpuluh tahun. Jadi dari proses dia dari kondisi yang normal, kemudian mengalami perubahan, kemudian mengalami perubahan menuju kondisi pre-kanker, sampai dengan kondisi kanker, sebenarnya memerlukan waktu yang lama. Yang menjadi isunya di sini, di tahun 2007 kan sudah ketemu tuh penyebabnya, virusnya HPV, dalam artian Human Papilloma Virus. Dalam artian, kalau sudah ditemukan penyebabnya, berarti bisa dicegah. Nah, caranya sih dengan screening, ya kan, yang paling gampang sih dengan pap smear. Dengan kemudian pada usia masih bisa divaksin, diberikan vaksinasi HPV. Nah, itu kenapa kita masih mau menekankan pentingnya pengetahuan tentang kanker serviks itu, karena sifatnya preventable, berbeda dibandingkan kanker pada organ genitalia perempuan yang lain. Contohnya misalkan pada ovarium, ya kan, dimana kita juga masih penelitian tuh, dimana apa menjadi penyebab pastinya, kan gitu kan. Tapi karena kondisi kanker serviks sendiri sudah pasti penyebabnya apa, berarti bisa dicegah. Bisa dicegah dengan vaksin ini. Dengan vaksin. Salah satunya. Gitu. Tapi kalau dilihat dari penyebab tadi kan memang nih virusnya ini sendiri, apakah memang harus, kan ada banyak tipenya ini ya dok, kayak tadi yang high risk nih tipe 16-18 ya. Nah, ini yang akan menjadi si kanker serviks ini, atau bisa jadi kemungkinan ada penyakit-penyakit katakanlah seksual lainnya gitu, yang artinya ini juga
saling tumpang tindih juga nih dokter? Ya, kemungkinan tumpang tindih itu ada, kan gitu kan. Tapi yang menjadi fokus utama kita kan di sini kan yang terkait dengan kanker serviks. Ya karena dia sifatnya, bukan sifatnya, karena lokasinya itu di dalam vagina dan merupakan bagian dari rahim, dan itu mulut rahimnya, otomatis kan rute yang menjadi transmisi yang paling masuk akal adalah melalui hubungan seksual. Jadi kan faktor gitu resikonya berarti bagaimana saja dok? Ya, yang paling sering sih yang paling utamanya adalah yang menjadi paling utamanya adalah usia aktivitas seksual pada usia yang dikatakan relatif sangat muda, di mana sel di bagian serviksnya belum berkembang secara baik. Nah, jadi berikan trauma lah katakanlah pada kondisi yang seperti itu pada usia muda lebih memungkinkan kondisi ibunya untuk terkena kanker serviks. Banyak pasien yang sampai di rumah sakit itu biasa pada stadium 3 atau 4 padahal umurnya masih 24-25. Berarti kalau kita ikuti logikanya dari ya kan perjalanan ya. berarti dari umur 13, 14 sudah melakukan remaja gitu ya dokter? Iya, sudah melakukan hubungan seksual. Ya kan terlepas apakah itu dalam hubungan status pernikahan atau bukan, itu kan personal sifatnya kan gitu kan. Tapi kan kalau kita rujuk ke belakang, itu yang paling utama. Kemungkinan rute yang lain, kemungkinan cara yang lain sih ada. Misalnya service yang terkena HPV, misalkan pada peralatan medis atau apa yang terkena langsung ke serviksnya, atau misalkan tangan yang langsung kontak ke serviksnya. Tapi the possibility of that happening is very small, kan gitu kan. Kemungkinannya minim ya dok ya? Maaf kata kalau misalnya kita bicara, nggak mungkin lah tiba-tiba seorang, ya jarang lah kita anggap ada seorang misalnya perempuan, terus peralatan yang nggak bersih, terus tiba-tiba dia mau secara sengaja mengapakan ke serviks sendiri kan. Jadi memang yang menjadi perhatian utama memang hubungan seksual di usia muda. Yang kedua, multiple sexual partner juga bisa bergonta-ganti. Nah, bergonta-ganti. Makanya dalam pengambilan histori pasien, biasanya kita juga tanyakan tuh partnernya, atau dalam hal ini katakanlah suaminya, bagaimana pekerjaannya gitu kan, karena kan multiple sexual activity juga bisa menjadikan pasangannya lebih rentan terkena kanker serviks. Oke, nah itu lebih ke lifestyle ya dok ya. Kalau yang memang genetik atau faktor turunan, dalam artian orang tuanya punya cancer atau riwayat cancer yang lain nih selain si serviks juga begitu dok, itu jadi resiko juga nggak sih dok secara tidak langsung, mungkin dari segi kekebalan atau memang ini murni karena lebih banyak ke sexual activity-nya tadi dok? Kalau yang sudah benar terbukti secara penelitian memang karena bukan karena sexual activity ya. Sexual activity, maksudnya saya koreksi sedikit, yang sexual activity itu merupakan resiko supaya bisa terkena. Karena karena lokasinya berada dalam vagina, otomatis kan jalur seksual yang paling utama bisa menyebabkan terkenanya. Tapi penyebabnya adalah HPV. Nah, terkait apakah ada faktor genetika yang mungkin mempengaruhi, bisa jadi, ya kan? Tapi itu kan penelitian masih perlu dilanjutkan. Tapi yang sudah pasti kita tahu adalah disebabkan oleh virus HPV. Kalau terkait masalah imunitas, semua orang lah ya dalam hal ini perempuan, faktor imunitas pasti akan menentukan apakah apakah si virus itu bisa menyebabkan sampai ke kondisi kanker dalam waktu yang lebih cepat atau lebih lama. Kan gitu kan, itu lebih mengarah ke kondisi itu kalau perkara imunitas. Tapi untuk penyebab tetap HPV. Dan itu tadi perjalanan penyakitnya butuh waktu yang panjang ya dok ya, 10 tahun lah gitu paling enggak gitu ya dok. Dan puluhan tahun pun bahkan. Puluhan tahun. Nah berarti kan ini kan tadi kan harusnya tadi dengan rutin dilakukan pap smear atau mungkin ada yang istilah tadi teen prep atau tes IVA segala macam ya zaman sekarang kan banyak tuh istilah-istilah yang muncul dan ya harusnya jadi jauh lebih aware lah ya dok ya. Nah ketika itu kan tadi dokter bilang ada lesi prakanker juga gitu ya dok ya. Ini kalau ketahuan sejak awal terus kemudian intinya bagaimana nih kita bicara angka kesembuhannya juga sehingga peran vaksin juga di awal-awalnya juga seperti apa dok, terutama bagi orang-orang yang memang sudah mungkin tadi ya sudah menikah atau sudah aktif secara seksual begitu dokter. Biasa kita sarankan 3 tahun, ini kan terkait dengan kondisi budaya ya. Kalau di Indonesia kan, terutama di negara timur kan, kita anggaplah aktivitas seksual baru dilakukan setelah si pasangan menikah, kan gitu kan. Tapi sebenarnya patokannya adalah kapan mulai pertama kali melakukan aktivitas seksual, ya kan? 3 tahun setelah itu dia sudah bisa mulai melakukan screening kanker serviks.
ya kan, dimulai secara berkala setiap tahunnya, ya kan. Kalau misalkan dia udah katakanlah udah tidak ada masalah dari hasil pap smear-nya, bisa dijalankan waktu kontrolnya. Nah, tadi terkait masalah pap smear kan gitu. Kita melakukan pap smear itu tuh fungsinya untuk mendeteksi apakah memang ada kemungkinan keganasan, kan gitu kan. Dari hasil pap smear itu akan terlihat, ya kan, tidak ada kelainan sama sekali, ya kan. Mungkin kelainannya masih bersifat reversible, masih ditarik ke belakang, sudah mulai, atau memang kini cenderung curigaan yang besar untuk kanker, kan gitu kan. Masing-masing hasilnya ini perlu follow up masing-masing juga. Kalau pada tingkatan misalkan hanya sekedar inflamasi atau peradangan, cukup ya sudah, tinggal diulang lagi nanti setahun lagi. Tapi kalau misalkan sampai pada ketiga atau keempat kriteria yang terakhir, kita perlu ada follow up, ya kan. Follow up-nya adalah mungkin kita perlu ngambil jaringan biopsi dengan targeted. Misal kita poles, ya kan, kemudian pakai alat namanya kolposkopi, kita ambil, kemudian kita lihat ada tidak dari hasil pengambilan jaringan tersebut yang menunjukkan ke arah keganasan, kan gitu kan. Dan yang menunjukkan ke arah keganasan kan ada beberapa kriteria secara medis, kan gitu kan. Mana di antara kriteria tersebut yang sampai harus kita lakukan tindakan follow up, ya kan, misalnya sampai harus mengambil jaringan yang lebih besar, atau harus sampai operasi, atau cukup kita observasi, gitu. Jadi hasil masing-masing hasil penilaian dari pap smear itu ada tindak lanjutannya, gitu. Tapi yang kita harapkan sih ya normal, kan gitu kan. Nah, di mana masuk perannya vaksin, ya kan, pada kondisi pasien yang tidak ada masalah apa-apa. Nah, kita berikan vaksin itu, kan gitu kan. Vaksin itu kita harapkan nanti sewaktu-waktu misalnya si perempuan tadi sudah menikah, ada tear atau robekan di bagian mulut rahimnya, vaksin itu sudah bisa memberikan antibodi di bagian daerah epitel lah namanya, ya di bagian serviksnya itu. Nah, bagian antibodi itulah yang akan menjadi penetralisir daripada vaksin yang masuk ke dalam, kan gitu kan. Tapi pada kondisi yang masih, ini kondisinya pasiennya belum ada masalah apa-apa, kan gitu. Efek perlindungannya di situ. Gitu. Begitu ya kurang lebih ya dok ya. Nah, nanti dilanjutkan kembali ya dok ya, tapi kita harus jeda dulu nih dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Klinik ini sudah berdiri 9 tahun yang lalu. Berawal dari eyelash extensions atau sambung bulu mata. Coba kita perawatannya mulai dari yang basic sampai yang advance ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa El Sinta TV. Kita ketemu lagi pemirsa El Sinta TV di Bumbu Dapur pastinya. Kita bikinnya salad solo atau bisa disebut stik Jawa. Pemirsa, ketemu lagi di Creative Talk bersama saya Naratama. Buat karya, kita juga bisa melakukan itu gitu loh. Jadi ada workshop juga. Ada workshop, ada sightseeing, kemudian juga ketemu dengan kolektor-kolektor. Dan kemudian ada beberapa teman-teman MC yang lain yang juga akan tampil. Mungkin stylenya beda. Berapa ratus ribu dolar gitu kan. Gue jadi mikir juga, ntar anakku gimana nih? Merupakan program talk show yang membahas seputar info kesehatan. Program ini juga mengundang pemirsa untuk berinteraksi langsung seputar masalah kesehatan Anda.
Bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya, kami akan mengupas tema-tema menarik seputar dunia kesehatan setiap harinya. Saksikan Dokterku setiap hari Senin sampai Jumat hanya di El Sinta TV. Halo, saya Nirina Zubir. Jangan lupa untuk menyaksikan E-Celebrity hanya di El Sinta TV. Halo, saya Julia Rizka. Saya Raja Denwarta. Saksikan E-Celebrity hanya di El Sinta TV. Saksikan E-Celebrity hanya di El Sinta TV. Halo, saya Didi Raja Bintang. Saksikan E-Celebrity di El Sinta. Bagus banget. Dari saudara e-sport di mana tadi Bigetron, menurut gua kurang respect sih. Dengan dia tungguin. Jangan spin digunakan Aldi. Kiri kanan cantik. Oh my god, masih ada false promise, ternyata sendirinya harus mundur. Claw Warlord gak dapat life steal dia. Masih ada Battle Trance, gak dapat life steal. Dan Claw Warlordnya masih mau mati dan berhasil diambil ternyata. Pertukarannya sama. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah kontrakan yang ditinggal penghuninya. Petugas memasang garis polisi sejauh 50 meter dari titik ledakan. Peristiwa kebakaran ini juga mengakibatkan jalur perlintasan rel kereta api dari Tangerang ke Stasiun Duri Jakarta Barat ditutup sementara karena banyaknya warga dan mobil dinas pemadam kebakaran yang memenuhi lokasi. Pemirsa, saksikan program Jakarta Sepekan hanya di El Sinta TV. Museum yang menyimpan sejarah tentang berdirinya bangsa Indonesia nih. Ini semua adalah hasil karya kami. Packing itu sendiri sejenis bebek apa sih, Pak? Packing itu bebek pedaging, jadi dagingnya stabil, lumayan stabil. Nah, ini pemirsa, pengusaha rendang Taragak. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Muhammad Imran Porkas Lubis SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, untuk masih membahas mengenai kanker serviks dan vaksinasi HPV ya. Dan Dr. Imran dilanjutkan kembali, jadi kan tadi berita buruknya lah ya gitu ya, pasien datang dalam kondisi yang memang ternyata sudah stadiumnya tuh udah berat, udah lanjut. Tapi bukan bermaksud menyalahkan juga ya dok ya, karena kan banyak yang mengatakan juga ini kan di awal gejalanya ini tidak ada gitu, tidak spesifik, tidak khas, baru-baru aja nih, tapi tahu-tahu kok sudah terjadi penyebaran atau apa setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi kan ini jadi bikin kita takut juga gitu sebagai perempuan, mau nggak mau jadi takut juga gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya gini dokter, kalau bicara tadi pencegahan, dokter bilang kan ada pap smear segala macam dan juga vaksin tentunya. Nah ini ada slide yang bisa dokter mungkin perjelas lagi ya dok ya, tadi bagaimana perannya supaya kita lebih aware juga terhadap alarm di tubuh kita nih sebagai seorang perempuan. Jadi ini pap smear ini sendiri sebetulnya lebih dianjurkan gitu ya dok ya, untuk yang perempuan yang dalam kelompok resiko seperti apa sih dok gitu barangkali. Ini terkait tadi dengan banyak pada wanita itu memang sih gejala yang memang yang muncul pada kanker serviks itu terutama pada stadium yang sudah katakanlah lanjut kan gitu kan, stadium 1B, ya 1B kan masih awal, stadium 2, tapi kondisi yang paling terlihat adalah perdarahan per vagina atau perdarahan dari vagina. Nah, yang menjadi masalah kan sering wanita yang tidak mengalami gejala tersebut terhalang untuk tidak melakukan pengobatan atau paling enggak tidak kontrol kan gitu kan. Nah, karena kita sudah tahu bahwa ini sifatnya preventable, ya kan, dan semua wanita, ya kan, masuk dalam kelompok risiko, terutama yang sudah aktif secara seksual,
maka memang penting dilakukan pap smear, kan gitu kan. Nah, di sini kalau bisa dilihat di slide, pap smear itu sendiri sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu ditakutkan. Ini sebenarnya merupakan prosedur yang bisa dilakukan di rawat jalan, ya kan, di klinik juga bisa dilakukan, di puskesmas juga bisa dilakukan, kan gitu. Prosedurnya adalah ibunya diposisikan dalam posisi litotomi, ya kan, kemudian ada dimasukkan namanya inspekulum untuk membuka dinding vagina, ketemulah itu serviksnya, mulut rahimnya. Nah, serviksnya itu secara gambarannya atau makroskopiknya itu terlihat ada pintu bagian luarnya atau ectocervix dan ada bagian dalamnya, endocervix. Jadi ini tinggal diambil hapusannya. Kalau yang sekarang kan sudah banyak teknologi yang sudah maju, tinggal dimasukkan ke dalam kontainernya, tinggal diperiksa, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan misalkan mau dijadikan alasan, oh saya belum ada gejala, atau misalkan saya belum merasakan ada apa-apa, atau misalnya belum merasakan ada urgensi, sebenarnya datang untuk melakukan pap smear bukan sesuatu yang menguras tenaga, juga bukan sesuatu yang menguras pikiran banget. Tinggal di pap smear, hasilnya sudah ada, kita tahu, kita aman. Gitu. Takut dengan hasilnya, Dok, jadinya nggak mau periksa, kan banyak yang seperti itu gitu ya, Dok ya. Tapi kalau semakin ditunda kan kita nggak tahu juga ya, Dok, ya, kemungkinannya apa juga. Jadi usahakan beranikan diri gitu ya, Dok. Beranikan diri aja. Oke, coba slide berikutnya lagi kalau begitu. Nah, ini mengenai prevalensi ya, Dok ya. Tadi sudah dijelaskan di awal gitu ya. Tapi ini mohon ditekankan, Dok, supaya kita jadi makin sadar bahwa ini memang kondisinya harus jadi tanggung jawab kita bersama begitu, Dok. Kalau kita lihat dari data yang dikumpulkan sejauh ini sel serviks merupakan kanker sering di Indonesia yang 34,4%-nya dari kanker pada perempuan. Nah, 70% dari sejumlah tersebut sudah sampai di atas stadium 2B, dalam artian sudah lanjut, tindakan operasi hampir tidak bisa kita lakukan lagi. Lanjutannya adalah radiasi, kan gitu kan. Nah, 15.000 kasus baru, 8.000 kematian, 40 sampai 45 kasus baru dengan 20 sampai 25 meninggal dunia per hari, dengan 1 meninggal per jam. Nah, seharusnya cakupan screening itu di bawah 50% seharusnya angka kejadian ini terjadi gitu. Gitu. Jadi yang menjadi masalah utama memang masalah screening. Kemungkinan besar memang daerah cakupan informasi ini mungkin nggak sampai ke daerah yang pedalaman, contohnya, yang nggak terakses oleh informasi. Karena memang sering juga pasien yang sampai di Darmais juga, pasien itu juga ada di daerah yang awalnya mungkin dia nggak tercover dengan informasi ini. Kan gitu, jadi memang sudah sampai pada stadium 3B, sudah sampai pada stadium 4B, yang sudah nyebar ke paru, sudah nyebar ke liver. Nah gitu. Jadi walaupun memang sudah jelas memang penyebabnya apa, mungkin yang menjadi permasalahan ada informasinya tersebut memang nggak sampai. Kurang gitu. kesadaran, kurang informasi. Atau gitu. Masalah akses begitu, Dok. Misal katakanlah di daerah-daerah belum sepenuhnya merata nih. Tapi kalau untuk katakanlah pap smear itu sebenarnya bagaimana? Apakah mungkin harus ke fasilitas yang besar gitu ya? Kalau misalnya adanya puskesmas mungkin, atau bagaimana, Dok, fasilitas sebetulnya kesehatan di daerah-daerah? Paling penting untuk diberdayakan itu memang fasilitas kesehatan yang paling kecil, kan gitu kan? Karena kalau di fasilitas kesehatan terbesar fungsinya sebenarnya bukan ke arah situ lagi, fungsinya kan sudah medication, bukan prevention lagi, kan gitu kan? Nah, di fasilitas kesehatan terkecil, mulai dari puskesmas, dari klinik, kan bisa dilakukan pelatihan lah terhadap tenaga medis di sana, ya kan, untuk pengambilan sampel. Nah, mungkin juga di daerah yang terpencil-pencil itu bisa dibuka laboratorium yang tidak mesti yang lengkap, yang paling enggak yang basicnya ada, misalkan cek darah dengan hasil-hasil sitologi aja yang bisa dilihat hasilnya. Nah, kontinuitasnya apa? Yang bagian yang kecil-kecil tadi itu sudah harus ada akses atau jaringan ke yang di atasnya, yang setingkat di atasnya. Jadi kan seandainya pun misalnya sudah katakanlah curiga yang berat ke arah kanker, jaringan bisa langsung ke sana, kan gitu, bisa dirajut ke sana. Jadi memang di bagian yang paling level yang paling bawah itu yang paling sebenarnya yang perlu digalakin, yang perlu digencarkan. Karena kalau misalkan udah sampai ke pusat, ya memang sudah berat, yang sampai bukan lagi yang stadium-stadium awal. Gitu. Begitu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi tentang
Oke. Nah, sini pencegahan tentunya dengan vaksin deteksi dini tadi kan salah satunya dengan pap smear atau mungkin tes IVA lah gitu ya dok ya. Benar. PrEP atau apa gitu. Nah, ini vaksin gitu. Seperti apa sih? Karena kan tadi kan istilahnya mau dibentuk antibodinya gitu ya dok ya. Nah, ini juga kan perlu berapa kali dan mulai usia berapa gitu ya barangkali ya dok. Ini yang perlu jadi perhatian kita semua nih. Khususnya mungkin masyarakat kota udah banyak yang melek ya. Tapi tadi yang dengan di daerah-daerah kan tentunya harus lebih aware lagi nih dokter. Seperti apa? Biasa kita sarankan vaksinasi itu ada 3 kali pemberian pada bulan ke-0, 2, dan 6 dan itu sudah tercover semuanya ya kan untuk lifetime immunity. Nah, vaksinasi itu memang yang ada saat ini yang tersedia itu memang pada usia 15 sampai dengan 26 tahun ya kan pada yang perempuan. Nah, pada yang pria seperti yang dikatakan tadi sampai umur 15 tahun tapi masih ongoing untuk penelitian di atas 15 tahun. Kan gitu kan. Jadi sebetulnya pasien-pasien ataupun perempuan lah yang bisa dikatakan sudah efek aktif secara seksual, sebenarnya tinggal dengan kesadaran diri sendiri tinggal datang, kan gitu kan, datang untuk memeriksakan pap smear, ya kan, kemudian melakukan vaksinasi HPV. Bagusnya lagi kalau ditambah dengan HPV DNA typing, ya kan, untuk melakukan DNA typing untuk membackup hasil pap smear-nya. Nah, mungkin ada mungkin citra atau image di dalam masyarakat, ngapain saya pap smear kalau misalkan saya nggak ada keluhan, ya kan, dan toh nggak ada masalah apa-apa, kan gitu kan. Terus vaksinasi misalnya biayanya besar, ya kan, untuk ya tergantung orangnya lah, standar ukuran orang masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari burden yang akan timbul kalau misalnya maaf-maafnya kena, ya kan, kemudian sampai ke stadium yang lanjut 3B, 4B, burden yang akan diakibatkan itu jauh lebih besar dibandingkan kalau hanya sekedar vaksin sama screening. Gitu sih. Jadi intinya jangan sampai jadi beban untuk diri sendiri, keluarga, negara gitu ya dok. Semuanya deh, oke. Coba di slide berikutnya lagi, ini masih seputar, tadi pap smear sebagai deteksi dini, jadi hilangkan stigma-stigma yang entah itu tadi sakit, takut, risih segala macam ya dok. Karena ini yang perlu ditekankan ini mungkin kapan sih dilakukan pap smear, terus juga diulang berapa kali, batas usia barangkali dokter. Karena kan saya sudah menopause, saya sudah lama ditinggal pasangan suami gitu ya, ditinggal meninggal gitu. Jadi apakah saya masih perlu begitu ya dok ya, kurang lebih seperti apa dok tanggapannya? Untuk pap smear sendiri sebagusnya pada wanita yang memang sudah aktif secara seksual, ya kan, udah 3 tahun, kemudian diulang setiap tahun sekali, ya kan. Apakah nanti perlu misalkan diulang per 6 bulan, itu tergantung dari hasil pap smear yang saat ini. Jadi misalkan ada kecurigaan yang perlu harus diulang sampai 6 bulan, nanti akan diberitahukan sama dokter. Kemudian kapan sih nggak perlu lagi pap smear? Nah, biasa pada usia yang udah nggak aktif secara seksual, misalnya 70 tahun ke atas, terus hasil pap smear terakhirnya 10 tahun sebelumnya sudah negatif, ya nggak perlu pap smear lagi. Kan gitu kan? Atau rahimnya udah diangkat, ya kan? Udah diangkat dengan kondisi yang bukan kanker ya, misalnya diangkat karena miom, atau misalnya diangkat karena ada adenomyosis misalnya, diangkat, nggak perlu lagi pap smear. Untuk apa? Karena memang nggak ada faktor risikonya lagi, organnya aja sudah nggak ada, terkecuali dilakukan tindakan operasi pengangkatan rahimnya yang tindakan pengangkatan operasi rahimnya itu berbeda dibandingkan operasi angkat rahim yang biasa. Setelah operasinya itu akan dinilai kalau memang perlu dilakukan pap smear karena memang pengangkatan rahimnya itu karena kanker. Itu dalam kondisi-kondisi khusus gitu ya dok ya. Coba slide berikutnya lagi biar lebih jelas lagi kita. Nah ini diberikan kepada siapa saja, perempuan usia 9-10 tahun minimal ya dok ya katanya. 9-10 tahun, 9 sampai usia 26 tahun. Gitu. Kalau pria sendiri tadi masih ongoing ya dok? Masih ongoing tadi penelitiannya ya. Coba slide berikutnya lagi. Nah ini diberikan secara bertahap gitu ya dok ya? Bertahap, 0 bulan, itu katakan 0 itu maksudnya titik pertama dia dilakukan vaksin. Pertama kalinya gitu ya? Pertama kalinya. 2 bulan, berarti 2 bulan setelah yang pertama, 6 bulan setelah yang pertama, lifetime coverage. Intinya untuk kekebalannya ini supaya terbentuk, artinya gini dok, kalaupun sudah divaksin, maaf, pada saat mungkin aja terkena tetap gitu ya dok ya, gejalanya ini nggak berat gitu ya dok ya. Jadi fungsi vaksin ini ya sama dengan misalkan kondisi yang sekarang kita pandemi kan.
sama-sama virus, cuma kan daerah yang berbeda. Satu saluran nafas, saluran di bagian serviks. Nah, kan. Sifatnya virus itu kan menginvasi daerah yang ditargetkannya. Fungsi vaksin itu memberikan perlindungan pada organ tersebut. Nah, cara dengan membentukkan antibodi, kan gitu kan terkait dengan masalah serviks, berarti di daerah epitel serviksnya diberikan antibodi untuk, dan jika suatu waktu invading, virusnya itu invading ke daerah yang tersebut, sudah ada bentengnya. Jadi dia nggak bisa membentuk reaksi dengan sel di dalamnya itu sehingga nggak bisa terbentuk kanker. Itulah gunanya vaksin. Jadi kalau misalnya kita bicara kembali tadi misalkan ke segi biaya, dengan vaksin itu sendiri, walaupun saat ini misalnya harus dikeluarkan biaya yang agak lebih, tapi mencegah pengeluaran biaya yang lebih banyak di masa yang datang. Iya, tentunya gitu seperti itu mindsetnya ya. Oke. Slide berikutnya lagi. Oh, habis ya. Kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ini karena pertanyaan juga menarik nih. Nanti mohon Dr. Imran beri tanggapan dengan cukup detail ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, atau tempat tinggalnya, atau nama dari kerabat yang tanyakannya juga ya, dan usianya juga. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Devi nih. Ibu Devi usianya masih muda dok, 23 tahun dari Cengkareng, Jakarta. Saya Devi berumur 23 tahun. Telah menikah selama 2 tahun. Saya telah mengalami keputihan bahkan hampir setiap hari tidak berhenti-henti. Saya sudah pernah dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosa moderate vaginal dysplasia dalam kurung N891. Saya menjalani berobat jalan seminggu sekali dok. Setelah itu keputihan saya berkurang nih. Dan dokter menyatakan saya baik-baik saja. Tetapi setelah 1 minggu kemudian keputihannya kembali lagi gitu ya. Dan sampai saat ini saya belum berkunjung lagi untuk berobat karena kondisi saat ini ya dok ya. Kondisi lagi pandemi juga gitu ya. Mohon informasinya dok. Apakah vaginal dysplasia ini beresiko ke depannya? Terima kasih. Nah ini mungkin istilah yang bagaimana dokter tanggapannya untuk Ibu Devi, 23 tahun, Cengkareng, Jakarta. Jadi kondisinya istilahnya vaginal dysplasia begitu ya dok ya? Oke, kurang lebih seperti apa dokter Imran tanggapannya? Dokter, tanggapannya langsung ya. Jadi terkait kondisi masalah Ibu Devi ya. Kan sudah mengalami tata laksana kan, sudah dilakukan tata laksana oleh bagian dokter di sana kan gitu kan, sudah ada perbaikan keputihannya. Mengenai yang saya belum ada informasinya apakah ini spesimennya diambil dari serviks atau diambil dari hapusan vagina, saya nggak tahu. Anjuran saya sih sebagusnya sih langsung datang lagi ya untuk dilakukan pemeriksaan kan gitu kan, karena kalau misalkan saya tanyakan apakah memang ini ada kemungkinan bisa menjadi CA atau tidak, saya belum punya data terhadap ibunya. Ya kan, bagusnya sih datang, dilakukan pemeriksaan terhadap serviksnya sama dinding vaginanya sekalian. Jadi hasil dari pemeriksaan yang sekarang ini baru kita bisa bicara forward. Kira-kira ini apa ini, ya kan? Dasarnya itu kita harus dapat dulu dari pap smearnya dapat yang apa, dari pemeriksaan vaginanya dapat apa, baru kita bisa bicara ke depan. Gitu sih. Kalau lebih memang harus datang ke rumah sakit lagi untuk melakukan pemeriksaan gitu pemeriksaan ya. Lanjutan. Karena kan memang tadi karena kondisi saat ini gitu ya dok. Pandemi ya. Sebetulnya mungkin sekarang kan protokol kesehatan kan udah bagus, sudah oke. Setiap rumah sakit pasti udah ada standarnya masing-masing gitu ya dok. Tidak perlu takut atau apa istilahnya menunda-nunda pemeriksaan tadi ya dok ya. Karena kan harus dipastikan dulu ini secara pasti diagnosisnya seperti apa dan tadi follow up-nya juga bagaimana agar tidak bertanya-tanya lagi juga gitu ya dok ya. Oke, baik dokter. Kemudian pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ini dari Ibu Nur Azizah, 32 tahun. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, usia 32 tahun, ingin bertanya. Saya sering keputihan dok setiap ingin datang bulan dan kadang ketika keputihan maaf ya, di bibir vagina nih seperti ada benjolan, namun setelah haid selesai keputihan dan benjolan itu pun hilang gitu dok. Pertanyaan saya, apakah keputihan dan benjolan yang muncul itu gejala kanker dan bagaimana cara agar tidak keputihan? Karena saya sebisa mungkin menjaga agar daerah vagina itu bersih, tidak lembab katanya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Seputar gejala yang ditanyakan ya dok ya, ada benjolan tapi pada saat haid aja, keputihan juga saat haid bibir, aja. Dekat bibir kemaluan ya. Bibir kemaluan, iya bibir vaginanya gitu. Itu resiko apa ya dok ya sebetulnya? Dan yang ditanyakan gejala dari kanker serviks gitu ya dok ya. Kembali ya kan terkait gejala kanker serviks,
kalau sebelum dia menjadi kanker, ya kan, masih kondisi yang menuju ke sana, memang salah satu gejala yang bisa kita lihat adalah keputihan, kan gitu kan, leukoria keputihannya, terus mungkin keputihannya juga berbau, kan gitu. Tapi tetap kembali yang paling utama pada kondisi yang seperti ini tetap harus kita periksa, gitu kan. Seperti yang saya katakan tadi, periksa dengan pemeriksaan ginekologi. Kita periksa melalui inspekulum, namanya, kita lihat kondisi serviksnya, dan pasti akan dilakukan pemeriksaan dari situ. Ya kan, kalau misalkan kondisinya bisa kita pap smear, dengan terpenuhi syarat-syarat pap smear, kita pap smear. Nah, terkait masalah apakah bisa menjadi kanker, kondisi yang tadi itu, bisa aja. Ya kan, bisa aja. Makanya kita harus lihat, lihat secara langsung, gitu kan. Terus kita periksa pap smear-nya, kita lihat hasilnya bagaimana. Gitu. Lanjutannya itu yang bisa kita tentukan apakah nanti hasilnya kanker atau bukan. Kan gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah bisa ini pada akhirnya ini menjadi kanker, bisa aja, ya kan. Terus terkait benjolan di vagina ya. Nah, kalau misalkan kembang kempis seperti itu, mungkin nggak terlalu khas ya untuk kanker. Cuman kembali lagi pemeriksaan yang bisa kita lihat secara langsung, kan gitu kan. Karena kalau kita lihat misalkan benjolan itu padat, besar atau apa, yang pasti menentukan itu kanker atau bukan, kita harus ambil jaringan untuk memastikan dia itu kanker atau bukan. Karena kan kalau saya lihat dari deskripsinya, vagina, terus dekat bibir kemaluan, kecenderungannya ke arah vulva namanya, kanker vulva. Memang daerah genitalia wanita juga, penyebabnya juga sama-sama HPV, kan gitu kan. Faktor resiko kebersihan, ya kan, dan sering, maaf ya, digaruk, digaruk, di bagian yang kemaluannya tersebut. Nah, sama-sama juga penyebabnya HPV. Tapi konfirmasi diagnostiknya tetap dengan pengambilan biopsi. Gitu. Kalau untuk serviks, kita pap smear dulu, lanjutannya perlu kita biopsi atau tidak tergantung dari hasil pap smear. Gitu. Jadi kembali pesan saya kepada yang Ibu Nur Aziza sama Ibu Devi, jangan takut. Kalau mau ke rumah sakit, tetap ke rumah sakit, disitulah akan dilakukan tindakan lanjutan. Terkait karena kondisi pandemi ini, semua tenaga medis sudah memakai APD yang sudah seharusnya untuk mencegah penularan. Jadi insya Allah aman ya, nggak usah khawatir ya. Oke, kita sapa dulu nih penelponnya ya dok ya. Halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Waalaikumsalam. Iya, Bu Rati. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana? Bu Rati Aswadi. Usia berapa Bu? Usia 81. Oh, alhamdulillah. Silakan Bu, ingin bertanya apa? Ya. Ingin bertanya apa? Di berapa puser dekat kemaluan gitu, itu sering sakit, terus keluar kayak bulat-bulat gitu, sering sakit pokoknya, nggak cuma sehari 2 hari ya, udah ada sebulan kali, 2 bulan banget. Jadi ada kayak bulat-bulat kayak telur gitu, jalan, suka di bawah pusar, suka di atas kemaluan gitu. Jadi, dokter, ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Iya. Kepada Ibu Ratianya? Oh. Ada kondisi perdarahan nggak Ibu? Enggak, cuma sakit. Di daerah mana tadi Bu? Sorry? Di bawah pusar atau di atas kemaluan? Di bawah pusar, di atas kemaluan? Sebelah kiri, iya. Kiri tapi suka jalan di tengah kiri gitu. Ukurannya semana Bu kira-kira Bu ya? Kayaknya setelur tuh. Kalau bayangannya setelur gitu. Oh, jumlahnya banyak nggak Bu? Ya? Jumlahnya banyak? 1. Oh, 1. Tapi sering sakit gitu. Kalau malam, terutama kalau udah jam 11 malam itu udah nggak bisa tidur, suka sakit. Oke. Iya. Apa itu kira-kira dokter? Di daerah di atas kemaluan berarti di bawah pusar. Iya. Kemungkinan kita harus ambil sampel ya, biopsi ya, untuk memastikan itu kondisinya apa. Kemana itu? Ibu bisa ke Darmais, Ibu. Ibu lokasi rumahnya di mana Bu tadi spesifiknya? Depok ya, mungkin bisa diantar keluarganya ya, mungkin ya ke Darmais untuk dilakukan tadi, diambil sampel begitu ya dok ya. Kira-kira seperti apa sih dok tahapan-tahapannya begitu barangkali dok? Tahapan apa nih? Untuk pemeriksaannya kemungkinan tadi kan biopsi atau apa? Oke, nanti kan kita akan lihat ya kan. Pertama kita mau melihat kondisi yang terkait sama bagian kami lah, bagian kandungan. Kita mau melihat dulu kondisi serviksnya bagaimana, apakah ada tumor atau tidak, kan gitu kan. Terus kita mau lihat dinding vaginanya bagaimana, ya kan. Kita lihat kondisi uterusnya dari USG bagaimana. Ya, kita mau memastikan benjolan ini yang kita mau pastikan apakah memang penyebaran tumor. Ya kan, terus penyebaran tumor dari mana, kan gitu kan. Makanya kita perlu pastikan aman nggak serviks, vagina, dan daerah yang lainnya.
Nah, kalau misalkan memang tidak ada masalah, berarti mungkin memang hanya benjolan aja di bagian kulit. Kan gitu kan, benjolan di bagian kulit, kita ambil biopsi, kita lihat jenis selnya apa. Tata laksana selanjutnya akan tergantung pada jenis selnya itu asalnya dari mana. Gitu. Jadi tetap kita dari pemeriksaan fisik kita singkirkan dulu, ada nggak kemungkinan keganasan di bagian, ya kalau bagian kami ya bagian kanker kandungan, kan gitu kan. Karena kita mau menyingkirkan yang bagian benjolannya ini penyebaran tumor nggak. Kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita confirm bahwa ini, oh ya nggak ada masalah lain, karena sifatnya pengobatan di Dharma itu multidisipliner. Kalau memang sudah bukan terkait lagi di bagian kami akan konsul ke teman sejawat yang memang mengurus bagian masalah itu. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih ya Bu ya, tadi sudah bergabung. Jadi pada intinya memang dipastikan dulu, mungkin tadi bisa diantar keluarganya ke Darmais gitu ya untuk lakukan, mungkin nanti diwawancara dulu ya dok ya, kira-kira nanti ini cocoknya ke poli mana bagian gitu mana? Bagian mana ya, jangan-jangan bukan di ginekologi tapi yang lain gitu ya dok ya. Intinya memang harus di sana dulu gitu ya dok ya, untuk dilihat secara fisiknya seperti apa, keluhannya seperti apa, nanti tanya jawabnya kan nanti lebih enak di rumah sakit langsung ya dok ya, kurang lebih begitu. Dokter, kita kembali lagi ke tema ya dok ya. Mungkin kita bahas mengenai tadi ya dok ya, vaksin gitu ya, pentingnya vaksin buat siapa aja gitu ya dok ya, karena kan ada yang oh saya sudah menikah gitu ya, saya sudah dipalsmir tapi saya belum divaksin nih gitu ya. Jadi sebetulnya bagaimana sih dok keefektivitasannya gitu untuk mungkin orang-orang yang memang sudah dipalsmir dinyatakan normal-normal aja kok gitu ya dok. Jadi ini sebenarnya untuk semacam ya ini lebih bagus lagi malah kalau kita lengkapi gitu ya dengan si vaksin ini. Jadi terkait mengenai masalah efektivitas vaksin itu kan bisa kita nilai dari follow up, kan gitu kan. Dari yang sudah dilakukan penelitiannya itu, ya kan, vaksin yang sudah diberikan yang untuk tipe 16 dan 18 pada kelompok penelitian yang memang pada kelompok yang memang bisa menerima vaksin, follow up-nya kan adalah dengan pap smear. Kalau kita nilai tidak efektif, kalau misalkan dikatakan tidak efektif, otomatis kan dari hasil pap smear-nya pasti akan menunjukkan kecenderungan ke arah CA, misalkan. Terus ada progres lah ke arah kanker. Nah, ternyata dari hasil follow up yang dilakukan pap smear setelah dilakukan vaksinasi HPV normal, kan gitu kan, dalam artian secara real memang efektivitasnya terbukti, kan gitu kan, itu sih. Kalau misalnya usianya sudah tadi seperti penelpon 80 tahun, tapi belum pernah divaksin sama sekali, ini bagaimana dokter? Artinya kan, apakah memang ini lebih bekerja atau lebih kelihatan hasilnya barangkali ya untuk usia-usia yang masih aktif secara reproduktif tadi dokter? Ini kan sebenarnya kalau usia 80 tahun kan untuk dikatakan aktif secara seksual kan sudah katakanlah enggak, kan gitu kan, dan coverage HPV-nya juga ya kita memberikan kenapa pada usia muda itu karena kan situlah kita yang khawatirnya risiko terbesar untuk terkena kanker serviks kan di daerah di usia yang segitu. Nah, usia 80 tahun untuk diberikan HPV sebenarnya nggak ada indikasi lagi, kan gitu kan. Terus untuk screening juga di atas usia 70 tahun, ya kan, dengan nilai pap smear yang sudah negatif nggak ada masalah selama 10 tahun, sebenarnya juga nggak ada indikasi lain untuk pap smear. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Justru bukan kondisi CA cervix yang kita khawatirkan pada usia yang segitu, kan gitu kan. Mungkin ada kondisi yang lain, mungkin ovarium, ya kan, atau yang lain gitu. Gitu ya, jadi dilihat-lihat juga tadi kan profil dari masing-masing sih. Dari masing-masing itu. Pasiennya juga. Tapi kalau jadi memang fokusnya ini kalau kita bicara pencegahan tadi kan tentunya lakukan pemeriksaan pap smear secara rutin gitu ya. Kemudian juga pengendalian faktor resiko yang kita punya masing-masing ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Dan maaf dok, kalaupun memang hasilnya tadi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, dalam artian oh ternyata hasilnya positif atau apa gitu ya dok dari hasil pap smear ini gitu ya. Kemudian ketika ditemukan di kondisi yang paling awal pun yang tadi lesi prakanker ini, angka kesembuhannya bagaimana sehingga kan tujuannya nih ketahuan sejak sedini mungkin begitu dok. Kalau pada stadium yang masih awal, ya kan, kalau lesi prakanker kan belum termasuk kanker karena belum kita bisa berikan stadium, kan gitu kan. Kalau misalkan tertangkap pada kondisi yang awal, kita bisa melakukan manajemen yang kondisi yang lebih awal, kan gitu kan. Jadi masih bisa kita lihat kalau misalkan nggak perlu sampai kita angkat rahimnya, berarti kan masih bisa kita pertahankan fertilitasnya, kan gitu kan. Ada kondisi yang seperti itu, kan gitu kan. Pada kondisi yang stadium awal pun, ya, katakanlah stadium 1B misalnya, yang belum menyebar kemana-mana, masih terbatas di bagian serviksnya pun angka keberhasilan dalam artian efektivitas, ini kan kita bicara efektivitas itu kan, kalau dalam kanker itu kan
seberapa lama dia masih bisa bertahan hidup setelah melakukan tindakan, kan gitu kan? Itu masih cukup tinggi, kan gitu kan? Kita lakukan tindakan pengangkatan rahim yang secara radikal, ya kan? Pengangkatan organ yang lain di sekitar, pengangkatan dinding vagina, pengangkatan jaringan di samping kanan kiri serviksnya, ya kan? Kalau misalkan itu kita lakukan dengan batas tumor yang yang bebas, tidak ada tumor di batas sayatannya, juga seharusnya angka ketahanan atau kesintasan hidupnya juga cukup tinggi, kan gitu kan? Yang menjadi persoalan kalau serviksnya itu sudah menginvasi daerah yang bukan di tempatnya dia lagi. Misalnya, gitu jadi 2B misalkan sudah nyebar ke bagian 2B kan sudah menyebar ke parametrium, jaringan di sampingnya, kanan kirinya, ya kan? 3B sudah menyekan sampai ke panggul. Nah, yang sudah nyebar-nyebar ini, yang udah jauh ini kan bisa memberikan efek. Karena di bagian panggul itu sendiri kan ada organ yang lain. Nah, saluran kemih contohnya yang dia sudah sampai ke bagian kandung kemih. Kalau misalkan saluran kemih itu tertekan oleh masanya, otomatis kan fungsi ginjalnya bakal terganggu. Kan gitu kan? Contoh yang lain sampai ke liver misalnya atau sampai ke paru-paru. Jadi kita kenapa secepat mungkin kalau bisa kita lakukan tindakan ini supaya bisa ditanganin. Ya. Coba ditahan dulu sebentar ya, Dok ya. Ada penelpon nih. Baik, halo, dengan siapa di mana? Silakan. Ya, dari Tangerang. Ibu siapa, Bu? Ibu Siti Asia. Ibu Siti. Oke, Ibu Siti usia berapa dari Tangerang? 25. Oh iya, silakan. Ingin bertanya apa, Bu? Usia. 25 tadi ya? Iya, 25. Iya. Keputihan. Jadi kalau malam gatal gitu. Gatal, Bu? Iya. Enggak, masih sendiri, belum nikah. Oh, belum nikah. Belum nikah, di keputihan gatal gitu ya? Padahal di celananya gitu. Oke. Sudah berapa lama ini, Bu, keluhannya? Hampir seminggu. Oh, hampir seminggu. Sebelumnya belum pernah ya? Belum. Oh gitu, oke. Dokter bagaimana, Dok? Mungkin tidak berkaitan langsung dengan tema ya, tapi ini terkait dengan kebersihan gitu, Dok ya? Benar. Ibunya tinggal sendiri sama orang tua? Sama orang tua. Oh, sama orang tua. Ya, kondisi gatal pada daerah kemaluannya, ya kan? Iya. Sama kondisi keputihannya tetap harus kita pastikan. Kalau mengenai gatal itu sendiri, gatalnya itu di daerah bibir kemaluan nggak, Bu? Iya, di sampingnya. Di sampingnya ya? Oke. Itu bisa... Bagaimana? Kadang-kadang di tengah juga gatal. Oh, gatal. Nah, untuk kondisi yang gatal di daerah bibir kemaluan itu lebih cenderung untuk vulva, ya, bukan untuk kanker serviks, ya. Kalau kanker serviks bisa, kalau keputihannya kan itu karena dari dalam, kan gitu kan. Nah, yang paling penting kalau untuk kondisi gatalnya itu kebersihan sebenarnya, Bu. Ya, jadi dijaga kebersihannya, ya kan. Pakaiannya juga diganti secara berkala lah, ya kan. Pakaian dalamnya. Terus ya alat-alat yang kebersihan secara umum aja sih, Bu, ya. Tapi untuk keputihannya sih bagusnya diperiksakan, dilihat ke dalam serviksnya. Kita lihat ke dalam serviksnya ada masalah atau tidak. Kalau bibir kemaluan kan masih bisa terlihat, ya kan, dari luar. Ibu sendiri kan, maaf ya, kalau misalkan lagi ganti pakaian atau apa kan bisa melihat sendiri kondisi bibir kemaluannya. Tapi kalau serviksnya ibu kan nggak bisa lihat. Nah, itu yang harus dipastikan dari pemeriksaan dokter, ya. Oke. Sudah cukup, Bu, Mbak ya, Mbak Siti? Iya. Belum menikah nih? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dokter, kita jeda dulu sebentar deh kalau begitu ya. Istirahat dulu, Dok. Habis itu lanjut kembali ya di segmen terakhir ya. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Mendirikan komunitas ini pertama kali di dunia maya, di media sosial. Sebelum mobilnya keluar, saya sudah mendirikan klubnya dulu. Jadi ayam ekor panjang itu berasal yang pertama itu dari kota Kochi, Jepang. ABCI sebagai komunitas brio pertama di Indonesia. Kuliner yang disuguhkan oleh Cucurak Warung Sunda yaitu konsepnya pertama prasmanan.
fasilitas ya free karaoke gitu. Jadi untuk keluarga juga semua bisa enjoy. Salam Otoholic. Mencoba hal baru untuk menghasilkan karya unik dan menarik. Memberikan informasi tips seputar kendaraan kesayangan Anda. Serta menambah referensi dan edukasi untuk mencapai keinginan Anda dalam memodifikasi kendaraan. Semuanya telah terangkum di Otoholic. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kanker serviks dan vaksinasi HPV bersama dengan Dr. Muhammad Imran, Porkas Lubis SPOG dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dr. Imran dilanjutkan kembali di segmen terakhir, waktunya ini agak-agak singkat gitu ya dok ya. Jadi sebelum ke kesimpulan atau take home message dari dokter, aku ingin dokter lebih menekankan lagi nih dokter ya. Jadi tadi vaksin itu udah ditekankan terus gitu ya. Tapi pada intinya selain vaksin mungkin upaya pencegahan gitu ya dok ya, atau pengendalian faktor resiko yang bisa kita lakukan sebagai kaum perempuan ataupun juga pasangannya, artinya laki-laki juga gitu ya dok. Mengingat ini kan tadi kan penyebabnya ini kan virus ya dok ya, virus yang tadi high risk itu bisa beresiko gitu ya, sangat beresiko gitu ya dok ya. Jadi kurang lebih seperti apa sih preventif yang bisa kita lakukan, upaya-upayanya dokter? Terkait dengan preventif yang bisa dilakukan untuk kanker serviks ya, karena ini kan biasa terjadi, ini kan memang terjadi pada daerah serviks yang mengalami luka, terus menginvasi virusnya ke dalam, mengalami perubahan sel. Nah makanya kan saya bilang kalau misalkan pada usia yang masih sangat muda sudah menikah kan belum selnya kan belum mengalami yang mateng kan gitu kan, sehingga mudah untuk terinfeksi virus. Makanya sih usia menikah itu sebagusnya sih jangan terlalu muda, ya kan, ya, di atas 20-21 tahun 21 gitu. lah ya kan, katanya begitu ya dok. Ya, gitu. Fisik siap, mental siap dan gitu. secara organnya juga siap, ya, kan gitu kan. Terus terkait dengan gaya hidup sebetulnya, ya mungkin ya basic lah secara umum yang kita di sini di Indonesia juga ya menjaga kebersihan, higienitas. Yang paling penting terkait hubungan seksual, kan gitu kan. Ya mungkin ada bagusnya mungkin seperti orang-orang tua dulu bilang ya itu kan memang masalah hubungan seksual kan masalah masing-masing kan gitu kan, tapi terbagusnya sih kalau bisa dengan monopartner, jangan multiple sexual partner kan gitu kan, dan kita tahu riwayat partner kita itu seperti apa gitu, lebih ke arah situ, ke arah kemungkinan aktivitas seksual yang berbahaya, ya mungkin seperti oral to mouth, oral to the genitals, itu mungkin juga bisa kita cegah kan gitu kan, walaupun memang paling utamanya kan rute seksual yang genital to genital, tapi kan oral to genital juga bisa beresiko juga gitu ya. Jadi sexual activities yang kira-kira lebih agak dalam tanda kutip agak nyeleneh atau apa, ya mungkin kita kurang dihindarin aja gitu sih. Ya. Saran-sarannya seperti itu gitu ya. Dan jangan lupa tadi screening tadi ya dok ya. Artinya pap smear terus juga rutin dilakukan begitu ya dok. Jadi setelah vaksinasi HPV, follow up-nya tetap kita ke screening. Karena kan yang hasil evaluasinya yang pastinya itu dari hasil pap smear-nya, screening-nya. Ada kelainan dari situ,
baru kita follow up. Tapi ya seharusnya sih dengan pemberian vaksin yang adekuat ya, yang sudah sesuai dengan seharusnya yang 3 kali pemberian itu, setelah itu seharusnya sudah memberikan cakupan yang live coverage. Oke, begitu ya dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement-nya barangkali ya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan dokter. Ya, di sini untuk mungkin menyimpulkan pemberian hari ini, pemberian acara hari ini, kanker serviks kan merupakan kanker yang terjadi pada daerah mulut rahim pada wanita, dan kondisi ini bisa dicegah. Ya, sudah ditemukan penyebabnya memang HPV tipe 16 dan 18. Nah, sudah bisa dilakukan pencegahan ya dengan pemberian vaksinasi, ya kan. Jadi paling penting jangan jangan merasa takut untuk melakukan pemeriksaan dan untuk melakukan vaksinasi, karena kondisi yang akan dialami kalau misalkan memang sudah kena dan sampai stadium lanjut itu jauh lebih berat dibandingkan kalau kita lakukan pencegahan dari awal. Itu saja. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Dokter Imran telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu Dokter Imran ya. Amin ya Allah. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.